Selebgram Jessica Felicia kemarin diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri atas laporan Aziza Salsa yang mengungkap bahwa Salim Naudere sudah mengakui adanya perselingkuhan antara Salim dengan Aziza. Pengakuan ini diakui Jessica dengan sejumlah bukti dan bukti-bukti tersebut sudah ia serahkan kepada polisi. Terkait Aziza Salsa yang membantah tudingan miring tersebut, seperti apa reaksi Jessica? Seperti apa pula netizen menanggapi postingan Arhan Pratama di akun sosial media pribadinya yang memposting foto berdua dengan Zize. Lalu benarkah sikap Arhan Pratama terhadap Aziza usai mengikuti laga kualifikasi Piala Dunia 2026 berbeda dari sebelumnya, di mana biasanya ia menemui istrinya untuk memeluk dan mengecup keningnya, dan kini justru tidak terlihat lagi. Bahkan setelah Aziza menyaksikan laga tersebut, ia pun pulang seorang diri tanpa didampingi Arhan. Dan benarkah Aziza sudah diperiksa penyidik terkait laporannya terhadap 12 akun sosial media hingga menunjuk sejumlah saksi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Isu panas dugaan perselingkuhan Aziza Salsa dengan Salim Naudere kembali memanas. Hal tersebut menyusul diperiksanya Jessica Felicia, seorang konten kreator sebagai pemilik salah satu akun dari 12 akun sosial media yang sudah dilaporkan Aziza ke Bareskrim Mabes Polri baru-baru ini. Kemarin, Jessica Felicia yang didampingi kuasa hukumnya juga mengungkapkan bahwa Salim Naudere telah mengaku kepada kuasa hukumnya, Ahmad Ramzi Baabut, bahwa ia sudah membenarkan adanya perselingkuhan dengan Aziza. Namun, Salim menolak tudingan lain yang diarahkan kepadanya. Bahkan, pihak Jessica juga membenarkan bahwa Rahel V-nya pun membenarkan soal kabar perselingkuhan tersebut. Ya, klien saya bernama Jessica hari ini dipanggil di kepolisian untuk dimintai klarifikasinya terkait konten yang dibuat. Konten yang dibuat oleh klien saya di media sosialnya. Sifatnya hari ini klarifikasi dan pemeriksaan belum selesai. Kita masih diberikan break sholat maghrib. Makanya kita tetap ketemu teman-teman media terkait hari ini. Nah, terkait permasalahannya yang melaporkan adalah saudara Aziza ya. Pertanyaan karena kita belum lihat ininya ya, belum lihat, jadi kita belum tahu berapa pertanyaan. Tapi yang jelas udah lebih dari 20 pertanyaan. Kalau saya pribadi kan saya sebagai konten kreator itu hanya melakukan pekerjaan saya sebagai konten kreator ya. Jadi saya hanya membuat konten ya seperti pada umumnya saya buat konten aja, seperti hari-hari saya buat konten aja gitu aja sih. Konten terkait berita yang sedang viral pastinya. Kan kaitannya ini kan masalah Rahel, ya Salim selingkuh sama Zize. Saya kan kebetulan juga ya saya sama Salim saya pernah jadi PH-nya Salim. Saya kenal juga sama Rahel juga. Ya saya tanya keduanya, sebenarnya benar gak sih terkait perselingkuhan itu ya. Keduanya ya Rahel mengiyakan dan Salim juga bilang, "Iya Bang, beritanya benar, tapi kalau sampai yang seperti bagaimana saya enggak." Seperti itu. Cuman yang jelas ya mereka berdua yang mengakui lah memang ada perbuatan itu dan mereka sudah putus. Nah, tapi kan di sini ada pihak-pihak tuh yang manas-manasin lah. Artinya klien saya di sini mau istilahnya namanya konten kreator ingin menyampaikan ya kalau memang sudah selesai permasalahannya udah selesai lah yang kemarin-kemarin. Tapi ada pihak-pihak di luar sana yang seolah-olah membuat masalah ini jadi panas gitu loh. Usai pemeriksaan kemarin,
Jessica Felicia juga mengklaim jika ia memiliki bukti dugaan hubungan terlarang Aziza dengan Salim. Bukti yang ia miliki sudah diserahkan ke pihak penyidik melalui kuasa hukumnya. Selain itu, Jessica Felicia juga tidak mempermasalahkan jika pihak Aziza menganggap semua yang diungkapkannya sebagai fitnah. Karena di mata Jessica, sikap Zize tersebut sebagai haknya. Yang terpenting, sebagai pihak yang dilaporkan, ia pun sudah menunjukkan bukti kepada polisi atas apa yang ia ucapkan selama ini di akun sosial medianya. Perselingkuhan itu memang betul adanya. Ya, untuk bukti lebih lanjutnya sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Tapi saya cuma mau bilang kalau perselingkuhan antara Salim dan Zize itu memang benar adanya gitu ya. Dan saya minta doanya aja supaya permasalahan ini cepat selesai, supaya berjalan dengan lancar gitu ya. Dan saya mohon banget supaya tidak ada pihak-pihak yang akhirnya ikut campur, yang jadinya nantinya malah jadi memperkeruh gitu ya. Karena kemarin udah ada ya pihak inisialnya NM dan MS ya yang menyuruh saya untuk membuat konten untuk untuk membuat konten apa ya Bang sebutannya ya? Untuk Apa? Saya itu disuruh membuat konten untuk menjelekkan Rachel V-nya dan Awkarin. Masih ada, kontennya masih ada dan tidak ada pihak yang meminta untuk di take down gitu. Cuman ada pihak yang meminta untuk membuat klarifikasi bahwa berita Aziza itu adalah hoax dan segala macam, tapi saya nggak mau melakukan karena ya seperti yang tadi saya bilang, ada pihak yang menyuruh saya untuk membuat konten menjelek-jelekan Rachel V-nya dan Awkarin. Sama seperti itu juga saya tidak membuat konten tersebut. Jessica, saya garis bawahi tadi bahwa Jessica mengetahui adanya perselingkuhan antara Salim dengan Zize. Itu dapat dipertanggungjawabkan dan bukti apa yang dapat? Untuk bukti sudah ada di kuasa hukum saya. Aziza Salsa yang dijumpai saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia versus Australia di Stadion GBK baru-baru ini terlihat enggan memberikan jawaban lebih banyak terkait perkara dugaan perselingkuhannya dengan Salim. Bahkan ada sebuah hal yang berbeda, di mana kali ini Aziza pun keluar dari Stadion GBK tidak digandeng oleh Arhan, di mana saat pertandingan sebelumnya Arhan pun menemui dirinya untuk memeluk dan mengecup keningnya. Aziza gimana? Aziza gimana? Aziza nih. Mainin Aziza. Pertandingan sekarang tadi main Aziza. Kiri, kiri. Hasilnya seperti jam, seperti apa nih? Hasilnya gimana? Sangat baik hasil. Maaf ya. Maaf. Gimana nih ngeliat Ya sangat support Salim. Awas kaki orang kejepit weh.
dikit doang, Ja. Soal akun, Ja. Ja, gimana Soal nih, Ja? akun. Soal akun gimana? Tungguin aja Mas ya. Gimana soal akun? Ja, ngeliat Arhan main ini malam ini seperti apa, Ja? Sedikit aja, Ja. Ngeliat Arhan main. Makasih. Ja, Ngeliat Arhan main gimana, Ja? Saya nggak tahu ya, belum cek lagi apakah 12-12 ini masih aktif atau enggak. Rata-rata dari X kemudian TikTok. Di tengah kabar dugaan perselingkuhan sang istri, baru-baru ini Arhan pun masih memposting foto kebersamanya dengan Aziza di sosial medianya. Dalam postingan tersebut, tampak Arhan dan juga Aziza tersenyum seakan menandakan hubungan mereka masih baik-baik saja. Postingan Arhan kemudian di-repost oleh Aziza hingga mendapatkan respon beragam dari netizen. Bucin sendirian, awowo, sindir netizen di kolom komentar. Astaga Arhan, gue udah belain lu di 2 konten TokTok gue ya, ampe di TD sama TokTok, tapi ternyata lu malah bikin story yang menggemparkan dunia. Astaga, oh tahu Arhan, lu nggak minta dibelain sama netizen, enggak, cuman ya gregetan aja gue, rasanya pengen gitu. Kan lu tahu sekarang TokTok sama IG sama X lagi digemparkan sama berita lu, berita bini lu, berita Rachel V-nya, berita Salim, tetep aja lu maksud gue gini loh ya Bang Arhan ya, kalau emang lu mau bayan gitu ya udah di balik layar aja, jangan kita pada tahu, udah tahu kita lagi pada kepanasan nih ya, lu tuang lagi tuh minyak lu tuang lagi minyak tanah, gimana? Sementara itu, Rahel V-nya yang belum lama ini dijumpai awak media juga terlihat berbeda. Ia pun lebih banyak diam dan tidak mau memberikan tanggapan atas pertanyaan awak media. Ia pun hanya terus berjalan sambil menutupi wajahnya dari sorot kamera awak media. Padahal terkuaknya kasus dugaan perselingkuhan Aziza dengan Salim pertama kali dibongkar oleh Rahel melalui sosial media pribadinya. Aku tuh dikasih tahu sama lakinya. Si Arhan nelponin aku semalam. Mana mungkin aku jualan pakai gini-gini. Demi Allah, dia duluan yang tahu. Kasian banget Arhan, tulis Rahel V-nya. Kabar tersebut membuat gaduh jagat maya hingga membuat gerah para pihak yang namanya disebut-sebut. Di antaranya Aziza Salsa yang kemudian menempuh langkah hukum dengan membuat laporan polisi. Rachel, mungkin dikit Kak, ini menanggapi yang dulu Kakak sepil nih seperti apa nih Kak? Kak Rachel. Bener nggak sih Kak atas yang Kak Rachel pernah bilang gitu Kak? Kak Rachel. Kok sekarang udah nggak berkuar-kuar lagi? Apa udah selesai Kak? Kak Rachel, gimana Kak Rachel? Kak, maksudnya udah selesai apa gimana Kak? Kak bener nggak sih Kak itu Kak? Kak Rachel, mungkin apakah yang mau disampaikan Kak? Sorry ya Mas. Sorry. Sementara itu, seperti apa pula perkembangan laporan polisi Aziza terhadap 12 akun sosial media yang diduga telah membuat berita hoax tentang dirinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Sebelumnya, Aziza yang gerah dengan pemberitaan hoaks terkait dirinya yang diisukan berselingkuh, akhirnya membuat laporan ke Mabespori. Dari laporan polisi Aziza di Bareskrim Mabespori, Aziza pun telah membuat laporan polisi terhadap 12 akun penyebar hoaks yang ia tuding telah merusak nama baiknya. Dari surat bukti laporan polisi yang diperlihatkan pihak Aziza, laporan pun telah diterima SPKT Bareskrim Mabespori atas nama pelapor adalah Nurul Aziza Rosiade alias Aziza Salsa dan diterima Bareskrim Polri pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Dan menurut kuasa hukum Aziza, sudah ada 2 akun yang diperiksa oleh polisi dari total 12 akun yang dilaporkan oleh Aziza. Selain itu, menurut kuasa hukum Aziza yang ditemui oleh tim intens investigasi belum lama ini juga mengungkapkan kondisi Aziza pada saat ini yang sudah mulai lebih tenang setelah laporan yang dilayangkannya itu mulai berjalan. Dari laporan kita yang tempo hari atas perkara pencemaran nama baik Aziza, hari ini beberapa terlapor, akun yang kita laporkan itu sudah diperiksa oleh Bareskrim Polri. Belum seluruhnya, tapi hanya beberapa. Ada berapa akun Bang yang diperiksa? Akun yang diperiksa hari ini, menurut informasi dari penyidik itu ada 2 akun, ya, ada 2 pemilik akun. Artinya sudah, kalau kemarin kan akun yang kita laporkan, sekarang sudah mengarah kepada personal dari 2 orang. Kemudian di hari selanjutnya nanti ada beberapa orang lagi yang akan dipanggil dari laporan kita. Sudah ditemukan orangnya ya, sudah person. Artinya kalau kemarin akunnya mungkin akun namanya berbeda dengan nama asli. Jadi kalau sekarang sudah panggilannya penyidik Polri, sudah akunnya tadinya anonim, sudah ketemu siapa pelakunya. Atau pemilik dari akun itu sudah ditemukan. Total 12 akun ya, 12 akun, tapi yang sudah diperiksa itu sekitar 2 akun, kemudian masih ada beberapa akun lagi atau personal lagi yang akan diperiksa di hari selanjutnya. Kita belum dapat info hari apa lagi. Saya kurang tahu ya penyidik apakah sudah menemukan dari 12-12-nya, kami hanya dapat info sejauh ini akan dipanggil sekitar 3 sampai dengan 5 orang. Artinya apakah 5 ini adalah memang dari 12 akun atau belum, kita tunggu dari perkembangan selanjutnya. Selain itu, Ega Martadinata, kuasa hukum Aziza, sebelumnya juga mengungkapkan bahwa 2 hari setelah membuat laporan polisi, Aziza pun langsung menjalani pemeriksaan di Mabespori sebagai saksi pelapor, sembari membawa 4 orang saksi dari pihaknya. Dalam pemeriksaan tersebut, ia pun juga menjawab 20 pertanyaan penyidik. Aziza sudah diperiksa hari ini, keterangannya tadi di jam 4 ya, 4 sore sampai dengan sekitar setelah maghrib. Berapa pertanyaan untuk Aziza pemeriksaannya dan terkait apa aja? Pertanyaan yang dilayangkan untuk Aziza hari ini sekitar 20 pertanyaan, kurang lebihnya mengenai identitas, kemudian juga akun-akun mana yang kira-kira diketahui oleh Aziza mencemarkan nama baik daripada Aziza. Khusus untuk laporan polisi ini memang kalau kita akun itu ada banyak sekali akun yang kita temukan dari tim lawyer dari Viposan Law Firm. Itu kita mengerucutkan ya atau mengeliminir beberapa akun mungkin sekitar 10 sampai dengan 12 akun, khususnya akun-akun yang memang punya thread yang cukup banyak, artinya memberikan feed kepada beberapa akun-akun kecil. Akun kecil ini artinya mungkin teman-teman yang punya akun hanya update 1 atau 2 status. Nah itu ada pemberi feednya itu dia memang khusus tentang Aziza semuanya, tentang pencemaran nama baik Aziza, kemudian juga Arhan dan lain-lain. Kuasa hukum Aziza juga membenarkan bahwa sudah membuat laporan polisi terhadap 12 akun sosial media yang diduga telah membuat berita hoaks atas Aziza. Sementara itu, seperti apa pernyataan Nikita Mirzani yang menyebut Rahel V-nya cemburu dengan pertemanan Salim dan Aziza? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Pemirsa, ramainya dugaan isu perselingkuhan Aziza dengan Salim juga ditanggapi Nikita Mirzani. Beberapa waktu lalu, dalam siaran live-nya, Nikita pun membongkar sifat Rahel yang penuh dengan drama. Bahkan, Nikita mengaku jika ia tidak suka dengan Rahel dan memberikan bocoran terkait isu dugaan perselingkuhan antara mantan kekasih Rahel dengan Aziza. Di mana Nikita Mirzani juga membantah bahwa hal itu tidak benar adanya. Pasalnya, sebelum Aziza menikah dengan Arhan, ia terlebih dahulu berpacaran dengan Salim. Namun, keduanya pun tidak berjodoh, hingga akhirnya mereka pun memilih untuk berteman saja. Guys, Salim sama Ziza itu sebelum Salim sama Rahel, Salim sama Ziza duluan udah dari jauh-jauh sebelum sama Rahel. Habis itu sama Rahel. Setelah nggak jadi Ziza sama Salim, ya mereka berkawan. Pacaranlah sama Rahel, ya mereka berkawan. Apa salahnya? Kok cemburu? Gue percaya Rahel, lu mah percaya deh sama Rahel sana. Mudah-mudahan lu kaya sama dia. Kalau gue ngomong apa yang gue tahu, karena gue tahu banget zaman dulu banget, gue sempet tanya sama Il, itu awal-awal si Rahel pacaran sama si Salim, gue bilang gini, Il, itu bukannya dulu pernah jalan sama Ziza? Iya, sekarang pacaran sama Rahel, berarti kan itu udah zaman dulu. Emang nih biang keroknya nih si Rahel P-nya. Rahel P-nya biang kerok. Gak suka gue sama Rahel, banyak drama. Udah guys, gak usah ngikutin drama telenovela Rahel P-nya ya. Gak usah ngikutin, dia lagi sakit hati. Dia lagi sakit hati karena dia juga ketahuan selingkuh, dibales selingkuh, merong desa. Ngerti? Marah-marah dia. Karena dia merasa rugi lahir dan batin, udah ngebiayain laki bertahun-tahun. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.